Halo, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu topik dari parenting, yaitu kemampuan memuji oleh orang tua kepada anak. Memuji anak dengan ucapan, "Wah, kamu pintar," sering kita lontarkan sebagai bentuk apresiasi pada anak. Tujuannya tentu untuk memberikan penghargaan atas usaha yang sudah dia lakukan untuk meninggikan kepercayaan dirinya. Tapi ternyata menurut riset selama 30 tahun oleh seorang psikolog dari Stanford bernama Carol S. Dweck malah membuktikan sebaliknya. Menurutnya, pujian terhubung erat dengan bagaimana anak-anak melihat kecerdasan mereka. Jika mereka terus-menerus dipuji pintar, cerdas, berbakat alami, maka mereka akan mengembangkan apa yang disebut dengan pola pikir permanen atau fixed mindset. Dari hasil penelitian dalam buku yang laris tentang parenting atau yang berjudul The Danish Way of Parenting, rahasia orang Denmark dalam membesarkan anak, dikatakan, sebaliknya, anak-anak yang diberitahu bahwa kecerdasan mereka bisa dibangun dengan kerja keras dan pendidikan, menumbuhkan pola pikir bahwa mereka bisa mengembangkan keterampilan diri dengan kerja keras. Masyarakat Denmark menjadi patokan tertinggi dalam hal parenting karena selama 30 tahun berturut-turut tercatat sebagai masyarakat yang paling bahagia di dunia. Catatan PBB menilai mereka menjalani hidup bahagia sejak tahun 73 hingga 2013. Kebahagiaan ini ternyata dipupuk sejak mereka kanak-kanak dengan ajaran-ajaran yang disebut sebagai The Danish Way. Diteruskan dari generasi ke generasi, inilah sebabnya mereka bisa bertahan sebagai masyarakat paling bahagia di dunia selama 3 dekade. Menyangkut soal pujian, orang tua di Denmark menerapkan hasil penelitian Dweck untuk tidak menyanjung secara berlebihan. Pujian berlebihan hanya akan menghasilkan pemikiran yang tetap atau fixed mindset. Sedangkan pola paling ideal dalam masyarakat mereka adalah pola pikir yang berkembang atau disebut dengan growth mindset. Contoh, si kakak memberikan gambar dengan dominasi warna merah. Orang tua pada umumnya akan memberikan pujian, "Wah, kakak pinter menggambar." Maka, selain kepercayaan diri, si kakak akan melabeli pada dirinya bahwa dirinya pintar menggambar dengan warna merah atau menghasilkan fixed mindset. Sebaliknya, orang-orang tua di Denmark akan memberi pujian seperti ini. "Wah, kenapa kakak pilih warna merah? Menarik banget warna merah. Bisa tidak diberi warna yang lain yang juga kakak sukai?" Maka si kakak akan coba memikirkan kemungkinan warna lain tanpa ada satupun kalimat negatif yang ia terima yang akan menghasilkan growth mindset. Kenapa mereka memilih growth mindset? Karena anak yang diberi pemikiran fixed mindset terus-menerus diberitahu bahwa mereka cerdas cenderung hanya akan peduli pada bagaimana mereka akan dinilai, yaitu cerdas atau tidak. Mereka jadi takut menggunakan banyak usaha karena membuat mereka merasa bodoh. Mereka percaya bahwa jika memang sudah punya kemampuan, maka tidak perlu ada namanya yang disebut dengan usaha. Karena usaha yang terlalu keras bisa membuat mereka kehilangan status anak cerdas. Berikut adalah beberapa hal yang jangan dilakukan orang tua ketika melontarkan pujian yang tidak efektif. Misalnya, "Duh, anak hebat, paling keren sedunia, sudah besar dan pintar merapikan mainan." Jangan seperti kemarin ya, berantakan. Menurut Okina, ada beberapa kesalahan dalam pujian di atas. Yang pertama, memuji karakteristik orang, bukan pada perilakunya. Yang kedua, berlebihan. Dan yang ketiga, diikuti dengan kritikan dan mengungkit kesalahan mereka yang telah lalu. Dan hal itu menghilangkan makna dari pujian. Pujian terhadap karakteristik seseorang seperti pintar, hebat, sudah besar akan sangat membingungkan karena sifat-sifat tersebut sangat relatif. Ketika satu saat nanti orang tua dihadapkan pada kondisi yang berbeda, kita pun terjebak dalam sikap yang tidak sama. Misalnya, ketika anak ingin mencoba wahana permainan yang bukan usianya, kita mungkin mengatakan, "Kamu tidak bisa bermain karena masih kecil."
Padahal pujian sudah besar sering terlontar untuk anak sebelumnya. Nah, pujian seperti itulah yang kelak akan membingungkan anak. Jadi, kita harus cermat dan berhati-hati dalam memuji anak kecil. Yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan pujian. Pujilah perilaku, usaha, dan sikap, bukan pada karakteristik anak. Dengan begitu, anak merasa yakin bahwa ia memiliki kendali atas perilakunya. Ini karena perilaku adalah hasil usaha, bukan sesuatu yang melekat, bersifat genetik, dan tidak bisa diubah. Nyatakan konsekuensi positif dari perilaku, usaha, dan sikap anak. Ini berarti mengajarkan anak untuk memahami sebab akibat dari sebuah perbuatan. Pilihlah konsekuensi yang kasat mata dan bukan merupakan janji. Ungkapkan pujian dalam kalimat sederhana dan mudah dipahami. Alhasil, pesan mengenai perilaku yang diharapkan akan tersampaikan dengan jelas dan tidak berlebihan. Tanamkan keimanan untuk siapa dan apa ia memelihara perilaku baik, dan itu akan menumbuhkan keyakinan bahwa perbuatan baiknya bukan sekedar untuk menyenangkan orang tua ataupun orang lain, tetapi sebagai bagian dari tujuan penciptaan manusia. Demikian materi terkait dengan ujian pada sesi parenting kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ari Rahmat Riyadi, selamat belajar lebih dalam.